Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imam Hasan Al-Basri dari kelas 2019 PBSIB ingin sedikit membagi ilmu tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut beberapa ahli, belajar menurut Skinner, belajar adalah suatu perilaku ketika belajar responnya menjadi lebih baik. Belajar menurut Gardner, setelah melakukan kegiatan belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Hal penting yang mencakup pembelajaran adalah kondisi internal dan kondisi eksternal serta hasil belajar. Belajar menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu yang melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan dengan begitu fungsi intelek semakin berkembang. Belajar menurut Rogers, belajar yang optimal akan terjadi apabila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses belajar, melakukan perubahan diri terus-menerus. Intinya, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan pada perilakunya. Adapun untuk ciri-ciri pembelajaran. Nomor 1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. 4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang tepat. 5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang nomor 6, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik maupun psikologis. Ciri lain dari pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Ada 3 kategori komponen pembelajaran, yakni nomor 1, guru sebagai pendidik. Yang nomor 2, isi yang biasanya berisi materi. Yang ketiga, peserta didik atau siswa. 3 kategori komponen pembelajaran melibatkan atau membutuhkan media pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, beserta lingkungan tempat belajar sehingga tercipta situasi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Adapun tujuan pembelajaran merupakan harapan. Yang nomor 1, tujuan dengan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat atau hasil dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Nomor 2, tujuan pembelajaran tercantum dalam RPP. RPP merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. Yang nomor 3, tujuan pembelajaran ajaran dibuat oleh pendidik untuk dicapai oleh peserta didik sebagai hasil belajar. Yang nomor 4, tujuan pembelajaran dilihat dari perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, ataupun dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran tertentu. Adapun untuk kesimpulan dari belajar dan pembelajaran pada apa yang saya jelaskan tadi adalah pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Saya Imam Hasan Al-Basri dari kelas 2019 PBSIB. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.